Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Arif Hidayah dengan NPM 2154151010 dari Prodi Kehutanan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis relasi negara dan agama dalam perspektif Pancasila. Mengenai daftar isi yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 metodologi, bab 3 pembahasan, bab 4 kesimpulan. Berdasarkan sensus penduduk dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2010, sebanyak 230 juta lebih penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, yaitu 87,18%, Kristen 6,96%, Katolik 2,9%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, dan Konghucu 0,05%. Sebagai salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang unik dalam konteks agama dan negara. Sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim, Pancasila terpilih sebagai dasar negara dan ideologi negara, bukan ideologi lainnya. Pancasila terpilih sebagai dasar negara dan ideologi adalah untuk menjaga persatuan. Satu sensus penduduk menurut wilayah dan agama yang dianut Jakarta, Indonesia, Badan Statistik 15 Mei 2010. Dan kesatuan karena Indonesia memiliki keberagaman agama, suku, dan etnis. The Founding Fathers Indonesia memilih dan merumuskan suatu dasar filosofi yang sesuai dengan realitas bangsa ini, yakni suatu dasar filsafat bangsa dan negara di tengah-tengah negara ateis, sekuler, dan negara teokrasi. Secara yuridis, Indonesia memiliki landasan yang kuat dalam kehidupan seperti beragama sebagaimana tertuang sebagai dasar negara maupun tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Filsafat negara Pancasila mengakui tentang keutuhan sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Tujuannya yaitu untuk mengenai permasalahan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan umum, untuk menjaga persatuan dan kesatuan karena Indonesia memiliki keberagaman agama, suku, dan etnis. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif karena dalam penelitian ini melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui studi perpustakaan, mempelajari asas-asas hukum yang ada dalam teori atau pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, fokus penelitian adalah relasi negara dan agama dalam perspektif Pancasila. Sejarah merumuskan dasar filsafat negara Indonesia tidak berjalan mudah dan mengalami perdebatan. Hal ini dilatar belakangi karena Indonesia memiliki keberagaman suku, etnis, ras, agama, serta golongan politik. Perdebatan tentang dasar filsafat negara dimulai dari sidang BPUPKI pertama dimulai pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Usulan pertama disampaikan Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei mengajukan dasar negara yang terdiri 5 hal, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Usulan kedua disampaikan Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan 5 dasar negara, yaitu paham negara kesatuan, perhubungan negara dan agama, sistem badan permusyawaratan, sosialisme negara, dan hubungan antar bangsa.
Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengajukan usul tentang dasar negara yang terdiri dari 5 hal, yaitu nasionalisme, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Yang kelima hal tersebut diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan anggota BPUPKI yang berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada tanggal 17 Agustus, setelah upacara kemerdekaan, datang beberapa utusan dari wilayah Indonesia bagian timur yang ingin menyampaikan keberatan akan sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, karena merasa tidak diakomodasi kepentingannya ini dan ingin memisahkan diri jika tetap dipertahankan rumusan tersebut. Pada sidang PPKI 1 pada tanggal 18 Agustus, Muhammad Hatta mengusul untuk merubah 7 kata dari Pancasila. Pertama, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan tersebut telah dibicarakan dengan 4 tokoh Islam, Kasman Simodijo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teku M. Hasan. Dan mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut demi persatuan dan kesatuan. Peristiwa perubahan 7 kata dari sila pertama merupakan peristiwa bersejarah penuh dengan pesan moral bahwa persatuan dan kesatuan diutamakan dan kepentingan pribadi dan golongan. Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dengan agama adalah merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Father Negara Republik Indonesia. Konsep pemikiran para pendiri negara yang tertuang dalam Pancasila merupakan karya yang khas secara antropologis, merupakan lokal genius bangsa Indonesia. Makna ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara, Pancasila mengakui tentang ketuhanan sebagai dasar negara dan bersumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Makna ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara. Negara Pancasila mengakui tentang ketuhanan sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara Pancasila yang religius, yang melindungi dan memfasilitasi perkembangan agama yang dipeluk oleh warga negaranya tanpa membedakan besar atau kecil jumlah pemeluk. Ini yang menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Nilai-nilai yang terdapat Pancasila berasal dari agama-agama yang ada di Indonesia serta budaya manusia Indonesia, sehingga setiap umat beragama hendaknya memahami filsafat Pancasila sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama yang diyakini. Dengan demikian, timbul keyakinan bahwa 5 sila di dalam Pancasila selaras dengan agama yang hidup di masyarakat. Relasi negara dan agama dalam perspektif Pancasila. Relasi antara agama dan negara di Indonesia mengalami masa pasang surut. Ada kalanya relasi keduanya berjalan dengan sangat harmonis dan ada kalanya mengalami permasalahan. Permasalahan yang sering timbul yang mempengaruhi relasi negara dan agama adalah ketika negara tidak dapat memberikan kemerdekaan dan memfasilitasi kepada warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama-agama masing-masing, atau saat agama menganggap tataan kenegaraan bertentangan dengan nilai-nilai agama, dikarenakan negara menutup diri terhadap nilai-nilai keagamaan. Dalam situasi seperti ini, terbuka peluang negara akan melakukan tindakan represif terhadap warga negaranya tanpa memperhatikan ajaran agama berkaitan dengan persamaan di hadapan Tuhan dan keadilan, atau agama berupaya mempengaruhi instrumen kenegaraan tanpa memperhatikan asas-asas demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Agar tidak terjadi ketegangan di Indonesia, maka aparatur negara harus menyadari bahwa dalam mengelola agama, nilai-nilai keagamaan harus memperhatikan. Sementara itu, tokoh
agama dan melakukan internalisasi nilai-nilai keagamaan harus menyadari bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus memperhatikan nilai persatuan dan persaudaraan dan demokrasi. Sejarah perjalanan relasi antara negara dan agama terkadang mengalami godaan agama memanfaatkan politik dan godaan politik memanfaatkan agama. Memanfaatkan adalah hal yang manusiawi, tapi harus diwaspadai jika dua kekuatan besar ini, agama dan negara, mengancam persatuan dan kesatuan yang sudah susah payah dibina. Sebagai salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di Indonesia, Indonesia merupakan negara yang unik di dalam konteks agama dan negara. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, Pancasila terpilih sebagai dasar negara dan ideologi agama tertentu. Indonesia adalah negara Pancasila yang religius, yang melindungi dan memfasilitasi perkembangan agama yang dipeluk oleh warga negaranya tanpa membedakan besar atau kecil jumlah pemeluk. Relasi negara dan dibangun atas dasar check and balance dan simbiosis mutualistis di mana agama memberikan nilai spiritual dan kerohanian dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, memfasilitasi dan menjamin kehidupan keagamaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.